semua, kembali lagi bersama Seniman Muda Berkarya. Di episode kali ini, aku berada di sebuah gedung konser musik klasik akustik di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Didirikan oleh Pak Stephen Tong pada tahun 2009 karena kecintaannya terhadap seni. Aula ini memiliki kapasitas hampir 1.300 kursi untuk penonton dan para pemusiknya. Sejak berdirinya aula ini hingga sekarang, Aula Simfonia Jakarta masih aktif dan secara konsisten mengadakan konser musik klasik setiap bulannya. Hari ini, aku bakal ngobrol-ngobrol dengan 3 orang narasumber yang pastinya akan seru-seru banget. Narasumber pertama adalah Eunice Tong, Managing Director dari Aula Simfonia Jakarta, yang ramai dikenal saat memimpin Orkestra Gita Bahana Nusantara di upacara kemerdekaan Indonesia tahun 2023 silam. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol. Hi Eunice, how are you? I'm good, Chelsea. How are you? I'm good. Thank you so much. It's an honor for me to be here. Aku senang banget. It's good to be back. This is my second time. Yeah, it's good to have you back. So the first time I went here was for the Easter concert. Waktu itu konduktornya oleh Pak Stephen Tong. Betul sekali. Itu pertama kali aku datang ke sini, and I was amazed karena it's really magical. I feel like I'm in a different dimension. Maksudnya bener-bener being present gitu, living in the moment. Dan itu rasanya it's a retreat for the soul juga ketika aku datang ke sini. I'm glad to hear that. That's what we want you to do. Boleh mungkin menceritakan prosesnya gitu ya. Jadi awal mula dari Aula Simfonia Jakarta dibangun, awal berdirinya mungkin adakah pesan-pesan inspirasi gitu mungkin oleh Pak Stephen Tong juga? Jadi memang Pak Tong itu pernah berkata selama dia hidup setiap hari itu dia akan membuat Indonesia jauh lebih baik setiap harinya. Wow. Ya, he loves music, it's his passion. Ya, he loves art. Dan meskipun dia bukan orang Indonesia asli yang lahir di Indonesia, tetapi dia mau memajukan bangsa Indonesia. Dan dari dulu memang hanya ada satu concert hall Gedung Kesenian Jakarta ya yang dibangun zaman Belanda. Tetapi belum ada satu concert hall yang adequate untuk orkestra dan kor. Dan itu kan mestinya sebagai satu standar untuk classical concert hall. Dan kita juga kenapa uniknya tempat ini karena dibangun dengan tujuan untuk tidak perlu ada sound system. Jadi setiap kali ada di sini, Pak Tong selalu bersikeras concert hall itu tidak boleh ada sesuatu yang pakai sound system. Aku sharing sedikit pas aku nonton Broadway, musical shows gitu. Itu benar-benar kita dibuat seperti a part of the show juga. Yes. Dan saat aku nonton konser yang kemarin itu I feel belong here gitu. Kayak I feel like I belong here dan kita yang nonton itu benar-benar dirangkul gitu. Iya, yeah. Dan memang aku amazed ketika tadi Eunice bilang juga nggak ada mikrofon, maksudnya hanya ada kecil-kecil aja ya. Tapi kan biasanya kan semuanya misalnya di depannya udah ditaruh gitu-gitu. Dan di sini benar-benar tidak menggunakan itu. Betul. Jadi mikrofon yang dilihat ini di beberapa titik itu bukan untuk di mikrofon kayak PA yang untuk orang dengar, tetapi lebih ke recording. Jadi kita archive semuanya. Oke. Ya, jadi memang pure sound organik apapun yang dilatih. Sebagai classical musician dan sebagai classical singers, opera itu mereka memang melewati bertahun-tahun punya latihan di mana mereka harus membuat suara yang besar. Cukup besar untuk bisa di tempat yang akustik seperti ini. Dan itu adalah standar juga ya, karena itu teruji gitu akhirnya. Jadi ketika benar-benar bisa sampai di misalnya nada tertentu atau di range volume, itu justru menjanjikan juga ya sebagai musisi dan juga orkestra kan memang benar-benar di depan live langsung gitu ya. Mungkin aku mau nanya juga, mengapa sih awalnya Aula Simfonia Jakarta ini didirikan oleh Pak Stephen Tong untuk mengedukasi masyarakat juga gitu? Karena pas yang aku nonton konser waktu itu, Pak Stephen Tong juga bilang di tengah-tengah intermission ya, benar-benar mau mengedukasi gitu masyarakat. Karena musik itu banyak banget jenisnya, tapi musik klasik itu yang sangat spesial. Betul. Jadi memang Pak Tong itu mau menjalankan culture mandate. Sebagai ciptaan Tuhan itu kita tuh orang yang berculture.
ya. Dan musik ini adalah bentuk dari culture media tersebut salah satunya. Dan dari awalnya ASJ ini, Aula Seni Jakarta, dibangun untuk memberikan wadah bagi orang yang sudah belajar musik klasik, musisi, maupun orang-orang yang benarnya suka dengan musik klasik, tetapi belum tahu mesti kemana. Nah, itu. Ya. Dan saya sendiri salah satu classical musician yang akhirnya kita keluar sekolah di luar karena di sini kan sangat nggak ada waktu itu. Iya, limited ya. Waktu saya masih kecil sih cuma les, terus selalu S1-nya keluar. Setelah les keluar. Tapi banyak juga yang setelah keluar nggak mau pulang. Iya. Ya. Jadi saya rasa memang sangat penting untuk orang yang sudah keluar untuk kembali. Kita nih masih negara yang berkembang. Compare dengan misalnya Singapura, dengan Amerika, dengan Eropa yang udah ratusan tahun, puluhan ratusan tahun mereka punya culture untuk di bagian musik, kita nih masih berkembang. Dan Pak Tong membuat satu wadah untuk kita yang masih berkembang, begitu. Jadi dibangunlah ASJ. Karena ini sebagai outlet juga ya, medium di mana orang mengeluarkan emotionsnya, passionnya, rasa cintanya terhadap musik gitu. Dan kembali lagi aku rasa bahwa ini tuh benar-benar feed for the soul gitu loh. Maksudnya kayak benar-benar it's feeding you with all the great things gitu. Karena kemarin itu ketika aku ke Mari juga kan it's my first time, tapi I just feel like wah ini yang aku butuhkan gitu. Dan aku bisa merasakan kayaknya banyak orang yang datang juga finally I have leisure time, quality time, karena no phones, no video, no photo. Jadi di sini memang ditertibkan juga ya untuk tidak boleh foto dan video. Betul, we want people to enjoy the moment, ya, live in the moment. Jadi yang benar-benar diperlukan itu hanya kuping dan mata. Mulut pun nggak usah buka, bolehlah nganga kalau saking wah ya wow gitu kan. Ya, tetapi dengan keluarkan HP waktu recording itu kan kita akhirnya sibuk untuk cari bidik. Iya. Fokusnya di mana? Iya. Ya kan? Apakah ada show-show yang khusus anak kecil kah atau memang semua umur gitu? So, waktu kita decide on siapa yang boleh masuk ke sini, ada beberapa concert hall yang tidak membolehkan anak di bawah umur 8 untuk masuk. Ada yang tidak membolehkan anak umur 4 masuk. Tetapi I believe anak itu bisa dididik, bisa dipersiapkan, ya. And never underestimate a child. They're actually smarter than we are. Cuma karena tampangnya lucu, kita merasa kita yang lebih smart. Actually no, they absorb a lot. Saya percaya ada anak yang misalnya nih umur 3 dengar konser dan sejak itu affect their whole life. Pernah juga ada anak yang umur 3 udah ngelihat fashion show and then wants to become a designer. Iya kan? They get inspired. Right, and so it doesn't stop with music. Just because classical music orang pikirnya untuk orang tua. Actually no, it starts young. And it depends on the parents also to prepare the kids. Ya, kayak misalnya sekarang kita mau naik pesawat. Kita bilang dong kemana, nanti ya ada immigration-nya, nanti kasih paspor, nanti kamu mesti jalan. So we can do the same with every concert. Tapi juga kita kasih wadah untuk anak-anak yang di mana 50 menit aja, 1 jam. So no intermission. Like last time in March actually, I did one with the ballet company. Jadi ada orkestranya di stage plus ada balletnya. Jadi mereka about total of 20 people. Jadi kidsnya juga ada. Oh, ini kayak movie, tetapi live. Dan kita encourage orang untuk bawa sebenarnya. Iya sih. Start young. Yeah, start young. Actually that's the key. Yes, we're all young at heart anyway. Yeah, exactly. Yeah. Yeah. Jadi ini aku relatable banget. Aku paham banget. Ketika dulu pas my grandpa said, ayo kamu dengerin deh, ini musiknya bagus banget gitu. Dan itu udah kebawa terus jadi kayak oh ya Mozart, dan itu yang keputer di kepala kita gitu. Dan aku dengar di sini hampir semuanya adalah orang Indonesia ya. Betul. Jadi memang kita sebisa mungkin kita hire orang Indonesia. Karena orang Indonesia tuh banyak talentanya. Dan mereka juga banyak sekali yang ternyata punya ketertarikan terhadap industri musik, tapi nggak tahu how to explore, how to actually get in the community. Nah kalau di sini sendiri, apakah ada community yang dibangun untuk memberdayakan para musisi muda mungkin? Kita pengennya begitu banget. Nah, ya, tetapi kita juga ada keterbatasan. So right now kalau misalnya ada orang yang everybody can apply,
Tapi tetap ada sistemnya audisi, di mana you have to go through, apakah bisa lewat atau enggak. Iya, Gitu. iya. Berarti memang ada audisinya dulu, Betul. terus pelatihannya ya. Yes. Katanya mereka mau keluar negeri kalau nggak salah. Ada Yes. beberapa concert shows. Yes. So we did that in the past. We call it the Grand Concert Tour. The first one to keliling, karena biasanya kan ada orkestra aja yang keliling, atau ada choir aja yang keliling, choir dengan piano. We brought about 150 people. 150 musicians. 150 musicians, yes. Wow. Tetapi it was very fulfilling, karena yang datang orang-orang yang mungkin belum pernah terekspos. Itu kayak menimbulkan obor kecil-kecil. Jadi kita nggak cuma di Indonesia. I think we did about 13 cities Indonesia. Di Makassar ada, Balikpapan, Samarinda tuh semua ada. Madan, Batam tuh. Itu berarti udah keliling ya, roadshow ya? Jawa, Bali itu udah. Tapi kita juga ke Singapura, Oke. ke Hong Kong, Taiwan, dan Australia, New Zealand. So we have done that 2017 sampai 2019. So hopefully we're now planning onto the USA tour. Yeah, that's what I heard. Yeah, the USA tour. Di USA akan ke beberapa kota, About 7. 7 cities. For the current planning, 7. So cross my fingers, hopefully it'll work. Good luck. Yes. Itu akan tahun ini ya? Tahun depan. Oh, tahun depan. Yeah, this year we're gonna skip it because we're going to have a big celebration here. Wow, aku nggak sabar. Please invite me. Yes, we'll do. I would love to see and hear the masterpiece and everything. Yeah, the songs, the music. Dan aku juga nggak sabar setelah ini akan bertemu dengan 2 musisi dari sini, ingin ngobrol-ngobrol lagi. Thank you so much, Eunice. Thank you for your time. Saat ini, Orkestra in Residence dari Aula Simfonia Jakarta, yaitu Jakarta Symphony Orchestra, sedang latihan untuk mempersiapkan konser. Grup orkestra ini sudah banyak tampil di skala nasional hingga internasional dan secara konsisten telah mengadakan lebih dari 12 konser setiap tahunnya di Jakarta. Musik yang disajikan juga sangat beragam, mulai dari Symphonic Series, Mass dan Oratorio Series, Concerto Series, Pops Concerts, serta Family Concert Series. Jakarta Simfonia Orchestra selalu semangat menampilkan, mempromosikan, dan memberikan edukasi musik klasik di Indonesia kepada para audiensnya tanpa pandang usia. Setelah mereka selesai latihan, aku akan bertemu dengan Brian Gozali dan I Nyoman Triswara Minarta atau Mas Buncis, pemain instrumen di Jakarta Simfonia Orchestra, untuk ngobrol-ngobrol secara langsung. Hai Kak Brian and Mas Buncis, apa kabar? Halo Kak Chelsea. Halo, baik, sehat. How are you feeling today? Today pretty good. We have a concert tomorrow. Jadinya memang lagi semangat lah kayak gitu untuk konsernya besok. Gitu. Nah, aku tuh sebenarnya penasaran banget gitu dengan bagaimana musisi-musisi orkestra di Aula Simfonia Jakarta ini berproses dalam menghasilkan suatu performance, karena hasilnya itu selalu bagus gitu. Apa yang membuat Kak Brian dan Mas Buncis ingin menekuni bidang musik gitu dan lebih dalam gitu, karena sekarang kan sudah menjadi musisi profesional gitu, tapi apa sih sebenarnya drive-nya, what's the motivation behind this? Motivasinya kalau saya sih sederhana aja ya, karena senang melakukannya. Awalnya begitu. Jadi landasan awalnya di situ, kemudian akhirnya menekuni sekolah dulu di S1-nya di Jogja, sekolah seni. Nah, mulai di sana ini tujuannya mulai kelihatan gitu. Kayaknya memang jalur saya di sini gitu. Kalau saya sih agak similar, soalnya memang awal I think I have a calling for playing the cello. Awalnya piano kurang bagus, jadinya ganti ke cello. I can use cello to express my feelings kayak gitu. Dan through that banyak orang yang juga suka sih dengan musiknya saya. Nah, pas kuliah di Amerika, pada saat mau balik, itu saya pikir what can I do with my experience in the music world. Nah, balik ke Indonesia ya saya mau dorongin musik klasik kayak gitu kepada anak-anak muda. So jadinya selain main di Jakarta Symphony Orchestra juga ngajarin kayak gitu for younger students gitu. Jadi bentuk kontribusi kamu juga ya untuk Indonesia dan untuk teman-teman anak-anak muda gitu. Berarti sudah mengajar sejak kapan Mas Buncis dan Kak Brian?
Kalau saya sejak saya balik, sebelum saya balik sih sudah mulai ngajar sih pas saya kuliah di Amerika sama di Singapura. Gitu. Ini kurang lebih sudah lebih dari 10 tahun. 10 tahun mengajar. Kalau boleh tahu age range-nya yang diajarin umur berapa aja sih? Age range sekarang saya baru ngajar yang umur 4. 4 tahun? Ya, 4 tahun. Sampai I have another student who's like 34, 35. Jadinya age range-nya sebenarnya as long as you have the passion for music, saya sih silakan untuk belajar. Ya kalau saya justru perjalanan mengajar saya lebih random nih. Boleh diceritain Mas? Randomnya, kalau tadi nanya range umur gitu, kalau saya mengajar itu dari TK sampai instansi pemerintahan itu saya pernah ngajar gitu. Karena saya ngajar marching band juga. Saya ngajar di high school juga musik, kemudian di TK saya juga ngajar drum band. Jadi lebih luas seru. Iya. Lebih random aja gitu, jadi pengalamannya lebih seru. Masih ingat nggak sih the first experience of your concert, the first ever show? Maybe could you share with us? First ever. Ini bicara yang di Aula Simfoni atau di sini? Kalau saya sih ingat banget sih tahun 2010. Saya masih umur berapa itu? Kayaknya 14 tahun. 14 tahun. Iya, jadinya waktu itu dipanggil sama Patong untuk main Haydn Cello Concerto No. 1 sama Jakarta Symphony Orchestra. Jadinya itu kalau nggak salah Aula Simfoni juga baru jadi 2009. Oke. Ya, itu concert like one of the first concerts untuk diperkenalin musik klasik kepada masyarakat Indonesia, dan that was like my very first experience playing with an orchestra. Dan itu kayak obviously I'm proud of myself, tapi juga kayak Indonesia juga ada nih yang musik klasik sekelas dunia. Itu I feel proud for my country as well. Kayak gitu sih. Wow, amazing. Kalau untuk Mas Buncis? Kalau saya di JSO pertama kali 2015 itu ya. Kalau tadi si Brian kan excited dengan orkestra, ternyata ada orkestra bagus itu di Indonesia. Kalau saya justru awal sekali konser di sini, justru kagetnya, wah ada tempat sebagus ini. Iya, ini tempatnya bagus banget. Ada hall semewah dan sebagus ini. Sangat. Karena sebelumnya saya kan beraktivitas di orkes pop. Dan adapun orkes klasikal di luar JSO biasanya tampilnya bukan di konser hall yang standar gitu. Jadi biasanya di auditorium. Biasa di auditorium atau di kayak theater box. Theater kayak gitu. Jadi kadang kalau di posisi kita sebagai pemain kadang denger violinnya aja itu nggak bisa gitu. Beda. Nggak bisa dengerin pemain lain gitu. Jadi sangat susah gitu. Walaupun pemainnya yang sama kan gitu. Pemain-pemain di sini juga kita sering main banget di luar, tapi ketika main di sini baru ternyata begini suaranya gitu kan. Karena ternyata selama ini kan point of view-nya di belakang terus sebagai pemain perkusi gitu kan. Tapi ketika main di sini bener-bener ternyata begini suaranya kalau main patung. Gitu. Kagetnya di situ sebenarnya feel-nya beda banget. Iya, tapi memang benar sih pas pertama kali kesini juga, wah ini tempatnya bagus banget gitu, dan aku suka gitu ada all the composers. Iya, ada a wall to remember gitu. Yes. It's like Composers Hall. Yes, gitu. yeah. Jadi Wall of Fame gitu. Wall of Fame, iya. Dan aku juga lihat banyak patung-patungnya juga very grand, very classic. And then it's like you're transported to another dimension realm gitu. Ya, another realm gitu. Ada nggak satu komposer yang di sini yang sudah benar-benar berpengaruh begitu besar di hidup Mas Buncis dan Kak Brian? Kalau harus pilih satu aja yang ada di sini. Monggo. Kalau saya sebagai cellist saya harus bilang satu orang sih. itu J.S. Bach itu. J.S. Bach is like one of the most influential, also the most important figure in cello performance. Soalnya dia itu mengeluarkan 6 suite for cello. That's like the Bible of cello. Jadinya every cellist harus jalanin play that piece. So I think Bach is one of the most important figure in the classical realm for me. Then he's also the father of classical music sih sebenarnya. Gitu.
Ya kalau saya karena sebagai percussionist ya mungkin di sini Tchaikovsky di mana? Tchaikovsky di belakang ya. Ada. Itu dia. Oh iya. Ketutupan Iya, kursi. Tchaikovsky kenapa? Karena di karya di eranya Tchaikovsky percussion mulai terangkat lah gitu. Bukan mulai terangkat, mulai rame gitu. Tadi kan kita sempat ngobrol ya mengenai mau memajukan classical music gitu di Indonesia. Do you have any experiences gitu yang udah kamu misalnya lakukan gitu? Mungkin dengan satunya dengan mengajar gitu ya. Kedua misalnya bikin community kah untuk anak-anak muda gitu. So maybe ada experiences. Ya, kalau pengalaman saya di mengajar, kalau tadi kan yang saya cerita pengajar di TK ya. Nah, kalau saya ada mengajar di high school, di SMK, memang SMA, tapi kejuruannya musik, dan khususnya classical music. Mungkin beberapa kali saya selalu suggest murid saya untuk selalu datang ke ASJ, karena itu salah satu bentuk juga belajarnya mereka gitu kan. Bagaimana mereka mengapresiasi musik. Dengan datang ke konser nggak hanya sekedar mengapresiasi, kita kenal dengan lingkungannya, menambah link sehingga kedepannya juga bagus buat mereka kan gitu. Mungkin itu kalau buat buat industri musik klasik di Indonesia. Iya, memang seperti kayak Buncis bilang tadi, coming to a concert itu akan membantu dengan lingkungan klasik musik. Dan untuk anak-anak bisa bertumbuh atau bisa grow in a classical music world, itu perlu that environment. Kayak gitu sih. Jadinya memang it's very important to bring them to concerts. Maupun gak di sini, tapi pokoknya concert lah kayak gitu. Jadinya that's how we push the community. Nah terus sebenarnya saya pas balik juga gabung dengan satu Instagram account namanya Musik Klasik Gram. Jadi itu kita fokus ya promosiin musik klasik di Indonesia. Nice. So that's one of my ways of contributing. Gitu. Wow, amazing. Iya, I'm hoping that lebih banyak anak muda lagi yang tertarik, anak-anak kecil yang mungkin bisa menjadi regenerasi ya, karena kan upcoming generations, and then new talents in the music industry, lebih banyak ketertarikan di industri musik klasik gitu. Mungkin ada pesan nggak sih untuk teman-teman seniman muda nih, untuk teman-teman musisi muda gitu? Bagaimana sih mereka bisa bergabung di sini atau gimana caranya merintis karir seperti Kak Brian and Mas Buncis? Ya kalau dari saya, sekarang kan daerahnya udah digital, jadi mungkin buat teman-teman yang sekarang sedang belajar musik lebih melek lagi terhadap digital, maksudnya tidak cukup hanya untuk latihan saja gitu. Jadi dalam arti kita juga harus membranding diri kita juga pergunakan sosial media dengan baik, membranding diri dengan upload konten kita latihan, apapun itu juga menularkan spirit klasikal kan. Saya sebenarnya sebagai musik klasik banyak stigma ya, banyak orang especially Indonesian pikir sebagai musisi nggak cuan, nggak bisa untung banyak, makanya nggak saranin anak-anak untuk menjadi musisi. Tapi sebenarnya with the era digital sekarang sebenarnya banyak yang bisa menghasilkan kayak professionalism atau career out of music. So jangan khawatir kedepannya nggak ada jalan kayak gitu. Dan yang penting harus ada dedikasi, passion, and also discipline for music classic. Those are the three very most important thing as a musician. Because without these three, itu agak susah untuk sharing your passion to other people. Orang pasti lihat kalau I'm sure when you watch our concert, you feel our passion kayak gitu. Kalau kita nggak ada passion, pasti juga kelihatan. Betul. Sih. Itu terlihat, itu sangat terlihat benar. Ketika orang bekerja dengan passion, terus ada energinya yang disalurkan ya gitu ya, itu akan berasa ke penonton. Betul. Jadi it's mutual symbiosis. Yes. Gitu. So we can feel the love towards music as a penonton, tapi as a musician, as a composer, as a conductor juga menebarkan itu gitu ya. Itu energy, it can spread. It's very contagious. So if you can give the energy off, people will receive it.
good luck for the orchestra tomorrow. Thank you Good so luck for the show. Thank you so And I hope to see another concert Welcome nanti. you to our- Pokoknya akan sering-sering kesini pokoknya. Thank you so much for your time. Thank you so Good much. luck. Thank you, Semangat thank you. terus. Di episode kali ini, aku takjub dengan komitmen Aula Simfonia Jakarta dan Jakarta Simfonia Orchestra untuk tidak hanya menyajikan musik yang berkualitas, tetapi juga mengedukasi masyarakat Indonesia akan seni musik klasik. Di sini aku juga bisa melihat ada banyak musisi klasik Indonesia yang berbakat dan yang berkomitmen untuk berkarya dari hati. Hal ini mengingatkan aku juga terhadap Pak Stephen Tong, founder and artistic director, yang melalui kecintaan dan komitmennya terhadap seni musik telah mendirikan Aula Simfonia Jakarta untuk memberikan akses bagi pertunjukan musik klasik terbaik di Indonesia. Ada satu kutipan dari Pak Stephen Tong yang sangat menginspirasi sekaligus menjadi penutup untuk episode kali ini. Satu hari saya hidup, satu hari Indonesia harus lebih baik.